Rencana pembangunan bendungan Kolhua meresahkan warga Kelurahan Kolhua yang berprofesi sebagai petani. Warga khawatir kehilangan lahan pertanian yang selama ini menghidupi mereka. Selain lahan pertanian, ada juga makam leluhur, tempat ibadah, dan rumah adat, serta pemukiman warga. Melalui Serikat Tani Kolhua, mereka satu suara menolak rencana pembangunan bendungan untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kota Kupang. Lahan pertanian itu ada. Lahan pertanian itu ialah sawah-sawah yang ada, yang sementara kami sedang mengelola, dan mungkin 2 atau 3 minggu lagi ada yang sudah panen. Nah, bicara tentang lahan-lahan pertanian ini, jujur bahwa dulunya ilmu pertanian dari orang tua kami, leluhur kami yang sudah almarhum itu ilmu pertaniannya kurang. Sehingga dulu itu leluhur kami, orang tua kami itu pergi dan bekerja sawah di Naibonat, Pugdale, Nungkurus, Oesau. Tapi di sana juga hubungan antara pemilik sawah di sana itu kurang harmonis. Bahkan leluhur kami itu disebut bahwa orang-orang pemalas. Dengan kata itu, maka orang tua kami ketika kembali ke kampung kami, mereka punya prinsip. Walaupun tanah kami miring, banyak batunya, tetapi mereka merintis sawah-sawah ini, dan kami pun kini sudah menikmati. Bahkan anak-anak kami pun sudah menikmati. Nah, ini kan berbicara tentang piring makan kami. Anak-anak, bahkan adik-adik, kakak-kakak kami bisa sekolah, bisa kuliah sampai di Jakarta. Itu semua karena dari hasil pertanian ini. Jadi dengan sikap kami itu bukan kami merekayasa untuk menolak, tidak. Memang bukti kenyataan di lapangan seperti itu. Lahan sawah, dia mencapai 50 lebih hektar. 50 hektar ya, di bawah ya. Itu sudah termasuk dengan kebun-kebun yang ada. Itu yang di luar tempat pakan ternak. Karena di sini juga banyak sekali lahan pakan ternak. Seperti Lamtoro. Oh, Lamtoro Gong. Terus? Kalau di sini disebut kingris, pohon pisang, dan juga rumput-rumput yang lain. Artinya ternak di sini juga ada ya, Pak? Ada ternak di sini juga banyak. Jenisnya sapi, kambing? Sapi, kambing, babi ya. Ya, ratusan ekor ya, Bapak? Ratusan. Hampir mencapai ribuan. Setiap pakai itu kurang lebih 10. Maaf, Pak? Gimana? Pemilikan ternak itu setiap pakai itu kurang lebih 10 ekor. Kerbau, sapi? Sapi, kambing, babi. Jelas bahwa dampak di lingkungan kami itu yang tidak masuk dalam genangan air, karena ini berbicara dengan iklim dan cuaca yang sudah turun-temurun kami dapatkan, kami alami di kampung kami itu, bahwa pada musim hujan ketika air banjir akan meluap, maka dengan sendirinya kampung-kampung di pinggir bendungan ini akan menjadi longsor. Karena tanah kami ini ketika dia ditutup oleh air, bahkan dia dipenuhi oleh air, dia seperti minyak goreng. Dia seperti minyak kenapa? Goreng. Struktur tanahnya seperti itu. Lebih banyak batu dari tanah ya? Iya. Jadi dia ada batu kapurnya, ada tanah liatnya, maka dengan sendirinya dia akan merembes. Dan memang itu fakta, buktinya di sebelah sana. Itu waktu tahun kemarin Seroja itu, hujan full itu. Dia dengan sendirinya akan turun. Merembes turun. Dampak negatifnya selain kami pemilik lahan yang ada dan juga tetangga-tetangga yang ada, yaitu ketika bendungan ini tidak lagi bisa menampung uapan banjir yang akan turun, maka dengan sendirinya akan membuka pintu pembuangan. Ketika pintu pembuangan akan dibuka, maka masyarakat di
kelurahan Maulava, Oebufu, Tofa, bahkan sampai pada Oesapa, Liliba, dengan sendirinya mereka akan dibawa arus. Mereka akan dibawa arus. Begitu pula di sebelah, yaitu sampai Penfui. Maksudnya di bawah air. Di bawah air. Apanya di bawah air? Tanahnya? Karena jelas akan terjadi longsor air yang begitu besar. Itu kan musim hujan, berat mulai dari Baung, contoh itu. Dari Baung, depo air itu dari Baung kilo 17 Besmarak tampung ke sini. Tampung ke sini. Jadi kalau memang bendungan ini jadi, berarti ini kampung ini hilang. Kampung ini hilang. Jadi kalau satu ketika kalau dia pecah, Kota Kupang hilang. Kota Kupang hilang itu. Kenyataan baru bilang sejor yang ini jambatan ini yang kita lihat ini Ibu. Petuk. Ya, jambatan petuk ini. Ibu kalau tidak percaya sekarang dengan kita lihat. Sudah mau patah. Dia retak dari ujung jambatan keluar gereja Selom ini. Dia tarik Ibu dari dia pempica-pica itu. Tanah itu yang dia sudah merubuh. Karena kita orang asli di sini. Karena kita memang tahu pecahan tanah di sini seperti itu. Jadi sudah mengkhawatirkan juga. Sebelum ini Ibu sudah terjadi. Iya. Apalagi ini bendungan jadi. Bendungan jadi berarti Kota Kupang ini masuk makan ikan. Ya, masih di laut tuh, Ya, makan ikan. makan ikan. Nah, apakah pemerintah sudah timbangkan ini ke belum? Pengalaman saya Ibu, kan lahan-lahan ini saya selalu gali batu. Boleh Ibu lihat tanahnya begini, hanya dia masuk itu paling tinggi itu 2 meter sudah hole. Sudah hole. Tahun berapa yang mau gusur jalur hijau ini Ibu? Itu Pak Punai mati hidup, akhirnya alat berat lari. Itu kalau dia tenggelam di situ Ibu, pasti dia keluar Australia. Ini. Sorry, Bapak sebentar. Hall itu maksudnya apa? Kosong? Kosong. Baunya kosong. Baunya kosong. Ada terowongan. Karena itu saya pulahan sendiri, jadi saya tahu. Ada lubang Lubang ya kan. Jadi pemerintah jangan lihat bilang dia rata. Hanya itu Ibu mau potong masuk sembunyi di situ juga bisa Ibu. Kalau menurut saya Ibu, biar mau bendungan ini kalau jadi di sini Ibu berbahaya. Berbahaya Ibu. Oke. Itu berbahaya. Dampaknya besar. Dampaknya bukan main-main. Oke. Tahun 93 itu Iya. nombor di lokasi saya sendiri. Oke. Yang tadi saya bilang ujung jambatan itu. Yang hall itu. Jombor di situ Ibu menurut orang Jepang bilang ini tanah kami bisa bikin bendungan. Sorry, Kami bisa bikin bendungan. Oke. Tanah Pohonaro. Tanah ini dia tidak bisa kekuatannya tidak ada. Oke. Dia tetap lari. Itu orang mana yang bilang? Jepang. Pakai apa? Dombor. Bor. Waktu itu bor. Tahun? Tahun 93. Meskipun bendungan Kolhua direncanakan untuk pemenuhan air bersih di Kota Kupang, namun pemerintah Kota Kupang menganggap penolakan warga Kolhua terhadap rencana tersebut bukan tanggung jawab mereka. Wali Kota Kupang, Jeffrey Riukore, mengatakan mereka hanya membantu pemerintah pusat untuk sosialisasi dan tidak ada urusan dengan penolakan warga tersebut. Itu kalau semuanya terbangun, penuhi air bersih. Apalagi nanti ada rencana pembangunan yang lain. Air bersih yang sekarang ini cukup membantu mereka. Ya. Air bersih sumbernya dari Kolhua nanti ya, kemudian dari air sagu sama Kalidende. Itu cukup membantu, cukup besar. Itu bukan ada urusan dengan kita. Kita itu adalah hanya tempatnya aja meminta. Itu adalah proyek pemerintah pusat. Tidak ada kaitan dengan Kota Kupang. Itu proyek pemerintah Kota Kupang atau pusat yang menjadi program prioritas pemerintah pusat. Dan itu sudah disetujui oleh Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, kami membantu Bapak Gubernur untuk mensosialisasi itu kepada masyarakat. Jadi tidak ada kaitan dengan proyek pemerintah kota. Dan kami sudah barang tentu itu pasti akan mengikuti apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Kolhua itu tidak ada. Kita membantu
pemerintahan. Dan kami sudah izin Pak Gub sudah suruh kami untuk sosialisasi. Jadi, kami sosialisasi kepada masyarakat, dan itu kami lihat tidak semuanya 100% kawan-kawan saudara kita tidak setuju. Hanya beberapa orang saja. Justru yang setuju itu lebih banyak menurut saya. Tapi nanti kita lihat. Tapi yang bersuara keras ini 1-2 orang. Gitu. Tapi ya kita serahkan kepada Pak Gub yang memutuskan. Kalau Pak Gub bilang jalan. Kalau Pak Gub bilang enggak. Solusi yang paling menguntungkan kami, hapus segala rencana pemerintah dari pikiran mereka, dan juga dari segala perencanaan administrasi rencana bendungan dihapus, supaya kami jangan diganggu lagi. Karena jujur bahwa kami mayoritas yang ada di Kolhua ini masih 85% kami adalah masyarakat yang bertani. Dengan isu bendungan ini meresahkan kami sebagai warga, yang dimana kami mau melaksanakan pekerjaan kami, kegiatan kami di lahan, tetapi kami diganggu, kami terganggu. Pemerintah setiap hari berkantor, kami harus menanti siapa yang paksa masuk untuk bangun bendungan. Maka kami sering berkumpul baik di setiap titik demi mempertahankan lahan-lahan kami.